warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, nak? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Ada yang sakit hari ini? Hadir semua? Oke, hadir semua. Nah, hari ini kita lanjut belajar matematikanya tentang materi barisan dan deret. Tapi sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Oke, kita mulai belajar. Nah, sekarang kita masuk tentang materi baru, yaitu tentang barisan dan deret, tapi masih bagian yang pertama, yaitu masih pengenalan gitulah ya kan. Pengenalan apa sih itu barisan, kemudian apa-apa aja sih barisan-barisan itu gitu kan. Nah, jadi kita bahas di barisan dan deret part 1. Oke, lanjut. Nah, ini Miss sudah buat. Nah, dereng. Oke. Katanya di situ, katanya paling atas nih, yang cantik kali ini tulisannya ya kan. Apa itu barisan bilangan? Loh, di sini double L ya. Siapa yang nulis double L di sini? Bukan Miss tentunya ya. Oke, nah apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan katanya di sini adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, contohnya itu di sini. Ada beberapa contohnya. Nah, katanya di sini kan yang harus kita garis bawahi adalah yang diurutkan. Berarti suatu bilangan itu harus diurutkan menurut suatu aturan tertentu katanya. Berarti cara pengurutannya harus ada aturannya. Dia tidak boleh sembarangan. Oke, nah contohnya yaitu nih. Contoh pertama adalah bilangan 7, 10, 13, 16, 19, 22. Jadi ini barisannya. Nah, perhatikan dari 7 ke 10, 10 ke 13, 13 ke 16, dia nak tambah-tambah berapa atau kurang-kurang berapa atau kali-kali atau bagi-bagi berapa? Yaitu tambah-tambah 3 ya kan? Dari sini ke sini tambah 3, 7 tambah 3, 10. Kemudian 10 ke 13 juga tambah 3. 13 ke 16 juga tambah 3. Berarti dia konsisten tambah-tambah 3. Dengan demikian dari sini ke sini harus tambah 3. Berarti berapa bilangan selanjutnya? Yaitu 22 tambah 3, 25. Benar sekali. Kemudian yang kedua. Contoh yang kedua nih dia. Ada barisan bilangan yang diawali dengan angka 42. Kemudian diikuti dengan 37, 32, 27, 22, 17. Nah, dengan demikian bagaimana sih aturan yang dipakai dalam contoh yang kedua ini? Yaitu dia kurang-kurang benar sekali. Kurang-kurang 5, yaitu 42 kurang 5, 37. Berarti ini dikurangkan dengan 5. Kemudian yang 37 ke 32 kurang 5. Dengan demikian sampai seterusnya, sampai habis ini, sampai tak hingga bilangan bulat negatif tak hingga nanti, dia tetap kurang-kurang 5. Berarti di sini terisi berapa? 17 kurang 5. Berapa? 12 ya kan? Ini harus kurang 5. Oke, paham ya sampai sini. Nah, dalam aturannya dia tidak hanya dipakai dalam ketika penjumlahan dan pengurangan saja, tetapi bisa juga di dalam perkalian dan pembagian. Nah, ini dia. Contoh ketiga, lihat, perhatikan. 4, 16, 64, 256, 1024. Dia diawali dengan angka 4, kemudian ketemu dengan angka 16. Berarti gimana nih caranya? Yaitu dia dikali 4. Benar sekali. Dia nak ini setiap loncat 1 dia dikali 4.
4. 4 kali 4 16 kan? Kemudian 16 kali 4. Iya, berarti yang di sini dia tetap konsisten 4. Dia tetap konsisten dikali 4. Kemudian lanjut yang ke contoh keempat nih. Diawali dengan angka 27 barisannya. Kemudian diikuti dengan angka 9, 3. Berarti aturan yang dipakai berarti gimana tuh? Yaitu 27 ke 9 dibagi 3 atau dia dikali 1/3. Berarti ini juga dikali 1/3. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini dia tambah-tambah ke bilangan sebelumnya, itu 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8 dan seterusnya. Nah, dengan demikian dapatlah kita tarik bahwa inilah yang dinamakan barisan aritmetika. Nih, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian yang ini dinamakan dengan barisan geometri. Nampak ya jelasnya ya? Oke. Sedangkan yang ini dia barisan Fibonacci. Tapi nggak kita bahas, hanya kita bahas barisan aritmetika dan barisan geometri. Kemudian lanjut. Nah, ini dia. Apa sih barisan aritmetika itu? Oke, ini ya. Apa sih barisan aritmetika itu katanya? Nah, di sini Miss sudah tuliskan bahwa barisan aritmetika adalah barisan hitung atau barisan hitung adalah suatu barisan bilangan dengan sifat selisih, digarisbawahi selisihnya, suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya sama. Nah, ini. Nah, katanya di sini adalah suku. Nah, di dalam matematika, suku itu bukan mengatakan suku dalam kependudukan Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, suku Padang gitu, bukan ya? Nah, suku di sini adalah, perhatikan, di sini ada Miss buat contoh, ada angka 3 diawali dengan angka 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Nah, suku itu adalah penamaan suatu angka di dalam suatu barisan aritmetika itu. Berarti yang 3 ini adalah suku pertama, biasa dituliskan dengan U1. Kemudian yang kelima ini disebut dengan U2, dengan demikian 7 ini disebut dengan U3, selanjutnya U4, U5, U6 dan seterusnya atau sampai UN, di mana N itu adalah suatu bilangan asli. Suatu bilangan asli tahu kan? Bilangan asli tahu kan? Bilangan asli itu bilangan yang dari angka 1 sampai seterusnya, 1, 2, 3 sampai seterusnya, sampai tak hingga. Oke, nah di sini perhatikan dari 3 ke 5 ke 7 ke 9 ke 11 ke 13 berapa lompatannya? Berapa? 2 ya kan? 3 ke 5 dia ditambah 2, 5 ke 7 dia ditambah 2. Nah, dari angka-angka ini bagaimana cara mendapatkan 2? Apakah 3 kurang 5? Enggak dong, 3 kurang 5 negatif 2 ya kan? Berarti 5 kurang 3 ya kan? Nah, dengan demikian di sini kita dapat tulis adalah 2 ini dapat kita cari dari suku kedua dikurangkan dengan suku pertama. Bakalan sama dengan ketika dia 7 dikurangkan dengan 5, yaitu 7 itu suku ketiga kurangkan dengan suku kedua. Oke, lanjut. Kemudian suku keempat dan suku kelima berarti U4 kurang U3. Kemudian sama dengan U5 kurang U4 dan
seterusnya. Nah, ini bakalan sama dengan UN dikurangkan dengan UN kurang 1. Nah, di sini. Berarti ini nak sama dengan bedanya atau disimbolkan dengan lambang B. Nah, dari sini udah kita dapat ya bedanya berapa? Oke. Nah, nih, itu rumus beda. Udah dapat kita rumus beda. Nah, contohnya. Nih, tentukan beda masing-masing barisan bilangan berikut. 1, 4, 7, 10, 13. Bedanya berapa? 3, ya kan? Kemudian 5 ke 3 ke 1. Berapa bedanya, nak? Iya, pinter kali. Nah, siapa namanya, sayang? Oh, iya. Berapa? 3 ke 5? Negatif 2. Kalau setengah ke 1? Setengah atau 1/2. Oke, bisa ya untuk menentukan beda. Nah, sekarang kita masuk ke rumus suku ke N. Barisan aritmatika BA, ini barisan aritmatika ya, bukan abal-abal. Oke. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, keterangannya adalah UN sama dengan suku ke N. A itu sebagai suku pertama, biasa dituliskan dengan suku pertama, dan B-nya itu sama dengan beda. Nah, di sini ada contohnya, yaitu rumus suku ke N barisan 5, 3, 1, negatif 1, negatif 3. Ayo, berapa? Nah, kita tentukan dulu. A-nya berapa? A itu suku pertama, berarti suku pertamanya siapa? 5. Kemudian bedanya berapa? Yaitu 3 kurang 5. Berapa 3 kurang 5, nakku? Negatif 2. Berarti yang ditanya UN-nya. Oke. Sekarang kita masukkan saja, berarti jawab UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, berarti UN sama dengan A-nya berapa tadi, nak? 5 ditambah N kurang 1 kali bedanya negatif 2. Oke, lanjut. Berarti UN sama dengan 5 dikurang 2 kali negatif 2 kali N, negatif 2N ya. Kemudian negatif 1 kali negatif 2 tambah 2. Berarti UN-nya sama dengan 5 tambah 2, 7. Kurang 2N. Inilah rumus suku ke N untuk barisan tersebut. Oke, paham ya? Nah, di segala sesuatunya, nak, segala sesuatunya ya kan, pasti punya asal usul. Nah, sebagai tugas kalian, berhubung waktunya sudah mau habis, sebagai tugas kalian adalah mencari dari mana sih asal muasal rumus suku UN ini, gitu ya. Jadi ini tugasnya. Oke, tugasnya adalah carilah asal mula rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Oke, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.